Halo guys, kembali di channel Yenda Storyland. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film berjudul Terraformer yang dirilis pada tahun 2016. Film ini menceritakan tentang sebuah proyek Mars untuk kelangsungan hidup manusia. Dan gimana kisah selanjutnya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film dimulai pada tahun 2597, di mana populasi dunia membludak. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, pemerintah Jepang membuat proyek terraforming, yaitu sebuah proyek untuk mengeksploitasi Mars sebagai tempat huni manusia selanjutnya. Suatu ketika, duo bucin bernama Nanao dan Kokichi sedang dikepung karena suatu hal. Di tengah kepungan polisi, seorang ilmuwan bernama Kuple dan asistennya bernama Ari datang untuk membantu menyelamatkan mereka berdua. Beberapa saat kemudian, Nanao dan Kokichi dibawa ke sebuah pangkalan komando. Di sana Nanao dan Kokichi diminta untuk ikut berpartisipasi dalam misi menuju ke Mars. Kuple menjelaskan bahwa tujuan misi pergi ke Mars adalah untuk membantai para kecoa. Di mana setelah proyek terraform dilakukan, lingkungan Mars menjadi mirip bumi, namun terdapat banyak lumut dan kecoa mulai berkembang biak. Kuple juga menjelaskan bahwa selain mengurangi hukuman Nanao dan Kokichi, mereka berdua akan mendapatkan komisi besar. Mendengar tawaran tersebut, Nanao dan Kokichi akhirnya setuju untuk membasmi kecoa di Mars. 2 tahun kemudian, Nanao dan Kokichi ditemani para relawan lain menggunakan pesawat Bung No 2 sedang dalam perjalanan menuju ke Mars. Semua relawan yang pergi ke Mars tersandung kasus, mulai dari yakuza, hacker, pemerkosa, imigran gelap, hingga slot. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di Mars. Sebelum ekspedisi dimulai, kapten kapal bernama Dojima memerintahkan asistennya untuk menembakkan misil pembasmi serangga. Kemudian Dojima mulai membagi beberapa tim untuk memulai ekspedisi. Di tengah pembagian tim, Asuka meminta dipasangkan dengan Ichiro karena ia menolak perpasangan dengan Yasukane, si tukang sange. Tak lama, sebuah drone di kapal Bux No 1 tiba untuk menjadi alat komunikasi antara Kuple dan Dojima. Sebelum pesawat Bux No 2 dikirim, Kuple sudah mengirim pesawat Bux No 1 untuk melakukan uji coba. Oleh karena itu, Dojima beserta timnya dipintakan untuk mulai menjelajah di sekitar lokasi Bux No 1. Sesaat setelah melakukan ekspedisi, Kokichi dan Nanao melihat sosok monster di depannya. Mereka mengira bahwa sosok tersebut merupakan penghuni Mars. Namun saat Kokichi mencoba menyapa, tiba-tiba monster tersebut bergerak cepat ke arah Nanao dan mematahkan lehernya. Tim yang lain juga sempat melihat hal yang sama. Sedang Ichiro yang dipasangkan dengan Asuka mengatakan bahwa Asuka telah dibantai para monster tersebut. Setelah tewasnya Asuka dan Nanao, sebuah tim kembali ke pesawat untuk mendapatkan penjelasan mengenai fenomena yang mereka lihat. Kemudian, Dojima menjelaskan bahwa sebenarnya para peneliti sudah mengirim sekelompok kecoa untuk eksperimen. Tanpa diduga, di bawah suhu 80 derajat Celcius, para kecoa mampu bertahan. Dan saat proyek terraforming mulai dilakukan, para kecoa mulai berevolusi dan berkembang biak secara edan-edanan. Tak lama, hologram Kuple menyampaikan pesan bahwa ia mempunyai senjata rahasia untuk melawan kecoa-kecoa tersebut. Kuple sudah menyiapkan sebuah gen serangga yang disimpan setiap zirah yang digunakan para relawan. Dengan gen serangga tersebut, para relawan mampu melawan mutasi kecoa. Namun sebelum digunakan, para relawan melakukan pengukuran bakat untuk menentukan jumlah dosis yang perlu digunakan. Di tengah mereka mendongeng, tiba-tiba radar pesawat mendeteksi seekor kecoa mendekat. Mengetahui hal tersebut,
Lee, yang merupakan mantan pasukan khusus, mengajukan dirinya untuk menjadi yang pertama menggunakan gen serangga. Sedang Dojima mengizinkan Lee untuk bertarung dengan kecoa tersebut. Setelah keluar dari pesawat, Lee segera menyuntikkan gen serangga dan mulai berubah menjadi bentuk. Setelah bermutasi, Lee mendapatkan kemampuan kumbang Pero yang mampu menyemburkan cairan hidrogen porasida yang berubah menjadi api. Pertarungan pun terjadi antara Lee dengan monster kecoa. Awalnya Lee unggul dalam pertarungan dengan cairan hidrogen miliknya. Akan tetapi kecoa mempunyai kekebalan terhadap serangan Lee dan kembali bangkit. Kemudian kecoa tersebut dengan mudah mengalahkan Lee. Di sisi lain, para relawan yang melihat pertarungan tersebut mulai panik, sedang monster kecoa mulai mencoba memasuki kapal. Beberapa saat kemudian, monster tersebut berhasil masuk dan membunuh 2 relawan. Ketika semuanya bersiap untuk menyuntikkan gen serangga, Dojima terlebih dahulu menggunakan gen serangga untuk menunjukkan cara bertarung melawan kecoa. Setelah gen disuntikan, Dojima mulai bermutasi dan mendapatkan kekuatan dari semut peluru yang mampu mengangkat beban 100 kali dari berat tubuhnya. Dengan kekuatannya, Dojima dengan mudah mengalahkan kecoa tersebut. Tak lama berselang, radar kembali mendeteksi bahwa Goron Bilan, kecoa Sebreng, mulai mendekat. Dengan banyaknya kecoa, Dojima dan yang lain memutuskan pergi meninggalkan Mars. Namun, saat mencoba lepas landas, pesawat mengalami gangguan yang membuat mesin pesawat tidak merespon. Sampai pada akhirnya, Dojima memutuskan untuk tetap tinggal di pesawat untuk menahan gerombolan kecoa, sedangkan yang lain akan pergi ke pesawat buksuan untuk meninggalkan Mars. Tiba-tiba, Ichiro mengusulkan diri untuk membantu Dojima dan akhirnya telah diputuskan bahwa Dojima dan Ichiro tetap tinggal di pesawat untuk menahan gerombolan kecoa. Saat Kokichi ingin meninggalkan kapal, ia sempat mampir untuk melihat kondisi mayat Nanao dan berjanji akan menjemputnya. Tapi tiba-tiba seuntai benang muncul dari kepala Nanao. Namun Kokichi tidak peduli karena ia berpikir Nanao telah tewas. Kemudian Kokichi segera menuju ke sebuah truk di mana relawan yang lain sudah menunggunya. Sebelum berangkat, Tazuka sempat menyuntikkan gen serangga ke tubuhnya. Namun saat membuka pintu pesawat, gerombolan kecoa sudah menghadang truk tersebut. Sedang Kokichi yang baru saja tiba segera menyuruh Tazuka menggunakan kekuatannya untuk menerobos kawan kecoa tersebut. Tazuka yang bermutasi dan mendapatkan kekuatan serangga Miklai Book mampu menyemprotkan injeksi yang mencapai kecepatan 945 km per jam. Dan dengan bantuan Tazuka, truk yang mereka tumpangi melaju layaknya menggunakan nos. Sementara itu, Ichiro mulai menggunakan gen serangga dan bermutasi mirip kaki 1000. Sedang Dojima mulai menghajar kecoa yang mulai masuk lewat jendela. Selama Dojima bertarung, Ichiro pergi ke ruangan kendali dan mengunci semua akses masuk ke dalam pesawat. Kemudian Ichiro mulai menguras semua oksigen yang berada di dalam pesawat. Di tempat lain, di tengah menuju ke perjalanan ke Buksuan, Kokichi beserta yang lainnya dihadang ke sebuah gerombolan tsunami berisi kecoa. Dan karena tidak memiliki jalan lain, mereka pun memutuskan untuk menerobos tsunami tersebut dan berhasil melewatinya. Namun, Tezuka yang berada di luar truk mulai kelelahan, dan saat mereka berpikir sudah selamat, gelombang tsunami susulan tiba-tiba muncul dan kini lebih besar lagi. Mengetahui hal itu, Osaka dan Maria memutuskan untuk menggunakan gen serangga guna membantu Tezuka. Setelah mereka berdua menyuntikkan gen serangga, Osaka dan Maria bermutasi menjadi kumbang hitam dan kumbang pelangi yang mempunyai tempurung keras. Kemudian saat Tezuka mengeluarkan nosnya, Osaka dan Maria melindungi Tezuka dengan kemampuannya. Saat mereka mulai masuk ke dalam tsunami, benturan hebat terjadi yang membuat Tezuka, Osaka dan Maria terpental dari truk. Sedang truk mulai terguling dan terkendali yang membuat Kokichi dan relawan yang lain berada di dalam truk turu.
Namun, tiba-tiba truk menjalankan autopilot dan meninggalkan Tetsuka, Osaka, dan Maria di tengah kerumunan kecoa. Osaka dan Maria yang tidak mempunyai kemampuan menyerang hanya bisa dibantai oleh kaum kecoa. Sedang Tetsuka yang sudah kehabisan energi tak luput dari kumpulan kecoa. Sementara itu, di tengah oksigen yang kian menipis, Dojima dan para kecoa terus bertarung sampai akhirnya mereka semua turu akibat kekurangan oksigen. Di tempat lain, Kokichi dan yang lainnya tiba di lokasi pesawat Bukwan. Dan tanpa mereka sadari, ternyata sebuah drone sudah mengawasi mereka. Saat mereka di dalam pesawat, mereka dikejutkan dengan sebuah transmisi yang telah dikirim ke bumi. Di saat yang sama, suara tembakan terdengar di luar pesawat. Rupanya Yoshikane dan Tiger telah dibantai para kecoa yang mampu menggunakan senjata. Senjata-senjata tersebut berasal dari Buxwan, dan sampai sekarang kemampuan Yoshikane dan Tiger masih misterius. Dari kejauhan, seekor monster kecoa bahkan mampu menghubungi Kuple yang berada di bumi. Dan dalam percakapan tersebut, si kecoa menyampaikan bahwa rencana saat ini berjalan dengan lancar dan siap menjalankan misi selanjutnya. Kemudian kecoa tersebut kembali ke Buksutu dan memulihkan oksigen yang berada di pesawat Buktu. Sementara itu, Kokichi, Genmito, dan Sengming menggunakan gen serangga. Kemudian mereka mulai bermutasi dan mendapatkan kekuatan dari serangga pemangsa. Kokichi bermutasi menjadi lebih hornet yang mempunyai sengat mematikan. Genmito menjadi walang sangit dengan kekuatan dari kakinya. Genmito mampu bergerak lincah dan melompati gedung pencakar langit. Sedang Sengming menjadi belalang mantis dengan tangan yang digunakan layaknya celurit. Setelah pertarungan panjang, drone yang menghubungkan dengan Kuple muncul di depan mereka. Rupa-rupanya Kuple sudah merencanakan semuanya, termasuk Bu Nowan yang mengirimkan transmisi ke bumi. Kuple juga menjelaskan bahwa ia memberikan tugas khusus kepada Ichiro dan Asuka yang ternyata masih hidup. Dan sebenarnya, proyek terraforming sebenarnya bukan untuk tempat tinggal bagi manusia, melainkan uji coba terhadap gen serangga. Namun, uji coba tersebut di luar ekspektasi dengan evolusi kecoa yang begitu signifikan. Oleh karena itu, Kuple mengirimkan para relawan untuk dengan para kecoa yang berevolusi dan nantinya data pertarungan akan menjadi bahan promosi kepada para pejabat untuk menguatkan militer Jepang. Dan jika gen manusia dan gen serangga telah sepenuhnya bergabung, maka Jepang bisa menjadi negara terkuat tanpa nuklir. Di tempat lain, Dojima yang sekarat bertemu dengan kecoa yang sebelumnya menghubungi Kuple yang ternyata adalah Asuka. Asuka menggunakan gen serangga saat ia dikeroyok para kecoa. Dengan kemampuan tawan lumpur, Asuka menyuntikkan racun saat diserang para kecoa. Dengan racun tersebut, Asuka mampu mengendalikan kecoa dan menggunakannya sebagai inang. Setelah mengetahui hal ini, Dojima langsung dibunuh Asuka. Sedang Ichiro yang bekerjasama dengan Asuka mempunyai kemampuan immortal dari larva nyamuk. Dengan kemampuannya, Ichiro mampu bertahan hidup dengan suhu di atas 200 derajat Celcius dan di bawah 270 derajat Celcius tanpa oksigen. Ichiro hanya membutuhkan air untuk kembali ke semula. Dan setelah Ichiro kembali sadar, mereka berdua melanjutkan misinya, yaitu membuat telur kecoa yang nantinya akan diteliti lebih lanjut sebagai bahan uji coba. Sementara itu, Nanao juga mulai berevolusi dengan benang yang mengelilinginya. Saat Ichiro dan Asuka bersiap ke bumi, tiba-tiba telur kecoa yang mereka bawa menetes. Asuka yang melihat hal ini segera menggunakan kemampuannya untuk mengendalikan kecoa-kecoa tersebut. Namun setelah Asuka menyuntikkan racunnya, kedua kecoa tersebut menolak untuk dikendalikan dan segera membunuh Asuka. Sementara itu, Kuple yang melihat dari balik layar mulai menyadari bahwa kecoa tersebut mulai beradaptasi dengan racun Asuka dan berevolusi ke tingkat selanjutnya. Kemudian, Kuple segera memerintahkan Ichiro untuk membatalkan keberangkatannya menuju ke bumi. Namun akibat telanan saat meninggalkan Mars membuat Ichiro pingsan. Sedang kecoa yang berada di pesawat segera memanggil rekannya untuk menyerang pesawat tersebut. Setelah pesawat terjatuh, Kokichi dan yang lain harus berhadapan dengan ribuan kecoa yang berada di depannya.
Awalnya, mereka bertiga mampu unggul dalam pertarungan. Namun kecoa-kecoa itu mulai beradaptasi dengan gerakan Kokichi dan yang lainnya. Sampai suatu ketika saat Genmito menyerang, serangan tersebut berhasil dihalau dan berakhir dengan kematian Genmito. Sedang Zhengming yang milik kecoa terus berevolusi, menambahkan dosis gen serangga agar bisa mengimbangi para kecoa. Namun dampaknya Zhengming mulai berubah seperti monster. Zhengming terus menambahkan dosisnya yang membuat ia mampu untuk terbang. Sedang para kecoa juga berevolusi dengan menggunakan sayap untuk melawan Zhengming. Zhengming bertambah kuat, namun para kecoa terus berevolusi dengan mampu beradaptasi dengan gerakan Zhengming. Di tengah pertarungan, Zhengming kembali menyuntikkan gen yang membuatnya mulai merasakan efek dari gen tersebut. Zhengming mulai kesakitan dan akhirnya ia tumbang. Saat Zhengming akan diserang, kecoa Kokichi segera membantu Zhengming dengan menyerang para kecoa tersebut. Namun serangan Kokichi mampu dibaca para kecoa yang membuat senjata Kokichi dipatahkan. Saat mereka berdua mulai terpojok, seekor monster kupu-kupu datang dari langit dan mulai menyebarkan sebuah serbuk di tengah medan pertempuran. Zhengming yang melihat kupu tersebut menyadari bahwa serbuk yang ditebarkan merupakan bom yang siap meledak kapan saja. Sedangkan Kokichi yang melihat kupu-kupu tersebut sadar bahwa kupu-kupu itu adalah Nanao. Namun Nanao sudah berevolusi menjadi monster yang sepenuhnya Fan sudah tidak mempunyai kesadaran seperti Kuplek. Saat Kokichi mencoba menyelamatkan kekasihnya, salah satu kecoa menembakkan senjata ke arah Kokichi yang membuat serbuk yang tersebar berubah menjadi ledakan dengan sekejap. Dengan sisa tenaganya, Neng, Jing, Shigwarawa segera menyelamatkan Kokichi dari ledakan yang terjadi. Setelah ledakan berakhir, Kokichi mencoba mencari Zhengming yang sudah sekarat. Sebelum kematiannya, Zhengming meminta Kokichi untuk terus hidup untuk membongkar kejahatan Kuplek. Setelah kematian Zhengming, Kokichi kembali ke pesawat dan bertemu Ichiro yang masih selamat. Ketegangan di antara keduanya sempat terjadi. Namun Ichiro sadar bahwa ia hanya dimanfaatkan dan akhirnya mereka berdua bekerjasama untuk meninggalkan Mars. Dengan menggunakan kapsul darurat, Ichiro dan Kokichi pergi meninggalkan Mars. Sebelum mereka pergi, Ichiro berhasil meretas data eksperimen yang berada di pesawat Bukwan dan mulai menyebarkan ke seluruh dunia. Oleh karena itu, Kuplek dan asistennya Ari mulai panik karena penelitian mereka terbongkar. Namun, Kuplek mempunyai rencana cadangan dengan menghilang tanpa jejak. Tapi, tindakan Kuplek ini ditantang oleh asistennya karena ia menganggap Kuplek sebagai pengkhianat pemerintah. Namun, Kuplek tidak peduli karena ia mempunyai proyek lain yang harus digarap. Saat Kuplek mencoba kabur, asistennya segera menembak Kuplek, namun Kuplek sudah memperhitungkan apa yang akan terjadi. Setelah berhasil lolos dari tembakan, Kuplek memberikan racun kepada si Ari hingga tewas dan pergi menghilangkan tanpa jejak. Sedangkan Kokichi yang sedang dalam perjalanan ke bumi berjanji akan terus mengejar Kuplek hingga ke ujung dunia, bahkan ke rumahnya yang berada di samping rumah Om Ranta. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur film Terraformer. Semoga kalian terhibur dengan alur yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.